Wisata di Jogja, Malioboro masih tetap rame, pedagang masih banyak yang jualan, terus wisatawan juga banyak yang datang. Ramai, banyak yang kunjung gitu, terus banyak yang berpariwisata di sini, becak-becak atau banyak pedagang di sini, terus ya banyak lah. Ya, kalau sekarang ini sih sepertinya sudah lumayan bagus. Wisatawan juga sudah pada datang. Nggak seperti yang kemarin-kemarin itu yang awal-awal corona kan sepi. Kalau sekarang sih sudah lumayan bagus. Was-was, cuman tetap mematuhi protokol kesehatan, terus tetap ya pokoknya mematuhi protokol. Sebenarnya was-was, cuma karena buat refreshing juga, terus sebelum ujian juga refreshing dulu, jadi nggak was-was, sedikit was-was, cuma tetap mematuhi protokol kesehatan. Enggak. Kenapa kok tidak was-was? Ya santai aja kan, itu bagi saya kayaknya corona itu nggak ada sebenarnya. Kayak gitu, nggak mikir apa-apa sih, santai aja nggak apa. Bagus, biar wisatawan lebih aman buat berwisata. Ya nggak apa-apa, betul. Ya kalau divaksin sih bagus buat mencegah itu kan. Tapi bagi saya sendiri, saya kan nggak suka disuntik, jadi saya nggak mau divaksin. Halo, apa kabar untuk Anda keluarga Jogja yang baru saja bergabung di Joteng Mojoteng Mriki. Kita ketemu bersama dengan Pak Bobi Ardianto. Beliau adalah Ketua DPD GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi walaupun sudah telat 2 segmennya, tapi nggak apa-apa ya. Ini masih rame kok Pak Bobi mengulasnya gitu kan ya. Dengan cukup cerdas gitu kan. Nah, Pak Bobi tadi sudah banyak disampaikan juga seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga melihat video-video dari para wisata gitu kan. Boleh memberikan tanggapannya, Pak? Ya, video tadi yang ditayangkan adalah video simulasi dan sosialisasi mengenai SOP dan protokol kesehatan dari sisi Biro Perjalanan Wisata dan MICE Industri. Jadi itu dulu video itu adalah dibuat pada saat kita melakukan simulasi, dan data dari itu adalah sebagai dasar yang kita ajukan yang akhirnya muncul jadi Pergub 10 gitu ya. Itu tentang bagaimana protokol kesehatan itu. Nah, ini yang sudah kita simulasikan bersama dengan semua stakeholder. Sehingga dari video itu sebenarnya kita bisa lihat bersama bagaimana kesiapan dari industri pariwisata di Yogyakarta. Baik itu dari pertama kali sisi mereka datang di Jogja di airport ataupun di stasiun, seperti apa SOP-nya, di situ sudah bisa terlihat. Kemudian juga bagaimana juga teman-teman wisatawan pada saat masuk di dalam bus, SOP-nya di dalam bus seperti apa. Kemudian sisi pramuwisata juga memiliki satu standar SOP yang sudah sesuai, juga bisa terlihat di situ. Kemudian juga saat di destinasi. Di destinasi seperti apa saja yang harus dilakukan juga kita bisa lihat sama-sama di video itu. Dan kemudian juga di restoran, di hotelnya, dan saat kita melakukan meeting pun juga ada di situ. Sehingga itu sebenarnya gambaran total bagaimana sih wisatawan pada saat mereka masuk berwisata di Jogja, dalam bentuk in package itu standar servicesnya seperti apa sesuai dengan protokol dan kesehatan, dan tentunya itu certify untuk CSE-nya kementerian. Itu yang menjadi satu standar kita. Dan itu sudah tertuang juga di dalam pergub kita
gitu ya, sehingga tidak hanya surat edaran tapi di Jogja ini sudah dilindungi oleh Pergub, sehingga aturan itu benar-benar harus diimplementasikan ke semua sektor di industri pariwisata di Jogja. Luar biasa, akselerasi yang sungguh-sungguh luar biasa ini ya dari GIPI begitu. Dari pandangan-pandangan yang pastinya visioner, kemudian lagi juga konstruktif gitu ya. Artinya semuanya benar-benar tertata, benar-benar terbangun dengan baik, dan kemudian sinergitas juga benar-benar dari 20 anggota itu saling begitu kan Pak ya. Kemudian juga GIPI ini kalau tidak salah kemarin ya, iya benar, karena berhubungan dengan prokes ya, GIPI ingin begitu ya para anggota ini ada berapa ribu Pak? Kalau anggota kita ada 31.000 lebih. Wow. Dengan sangat apresiatif gitu ya. GIPI ingin semuanya memberikan diberikan vaksin secara cepat begitu ya Pak ya. Gimana itu Pak kemarin? Ya tentunya GIPI dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi sudah berkoordinasi dengan data. Jadi related data dengan yang selama ini kita bangun database pariwisata kita, termasuk saat dulu juga kita punya database untuk bantuan dari kementerian waktu itu, ya bansos itu. Nah itu menjadi satu basic data awal dan kita kembangkan update sampai terakhir di bulan yang lalu, sehingga kondisinya sedikit memang ada penambahan karena memang ada beberapa sedikit perubahan di dalam data itu, dan itu kami sudah koordinasikan ke Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi gitu ya, untuk nantinya itu menjadi satu database, dan bagaimana teman-teman dari semua keluarga besar pariwisata di Jogja ini bisa mendapatkan vaksin lebih awal. Karena kenapa? Karena teman-teman ini yang berinteraksi langsung, dengan baik itu dengan wisatawan ataupun berhubungan di lapangan, sehingga kontak langsung itu terjadi. Sehingga kenapa kami mendorong untuk semua keluarga besar di industri pariwisata itu bisa tervaksin dalam prioritas yang lebih awal, sehingga nantinya itu menjadi satu proteksi. Tetapi sekali lagi bahwa kami juga selalu menghimbau ke anggota kami di dalam gabungan industri pariwisata Indonesia, vaksin ini adalah salah satu tools. Bukan satu solusi buat semuanya, sehingga tidak boleh kita lengah. Ini yang menjadi satu poin, bagaimana teman-teman yang menjadi dasar adalah satu implementasi dari prokes itu sendiri, itu yang menjadi perubahan dari tata kehidupan kita di kehidupan yang baru ini. Ini yang menjadi satu habit kita yang kita harus lakukan, dan kita harus selalu sampaikan ke semua lapisan masyarakat bahwa itu jauh lebih penting. Vaksin ini menjadi supporting. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti masalah buat kita. Artinya karena ini kan proses ya vaksin ini kan dalam. Kita jadi sombong ya. Ya itu tadi. Kuat jadi nih, gitu. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun kita sudah menerima vaksin, tapi kehati-hatian dan implementasi SOP itu tetap harus kita lakukan. Karena kita harus saling melindungi, melindungi buat keluarga kita, sesama kita, dan siapapun yang berrelated dengan kita, berhubungan dengan kita, harus sama-sama kita terlindungi untuk itu. Iya. Ribuan yang harus terselamatkan begitu ya, dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dari Pak Bobi Ardianto gitu. Pak, tapi kalau pariwisata yang sekarang sudah mulai menggeliat, sudah mulai berjalan, ini di sektor apa ini Pak? Pariwisata yang apa ini Pak? Ya, sebenarnya ada satu perubahan paradigma pariwisata kita di era pandemi ini. Yang dulunya di Jogja kita lebih mengenal lebih ke quantity tourism ya. Jadi bagaimana pariwisata dengan jumlah besar, dengan grup-grup besar seperti itu. Sekarang kita mulai bergeser ke quality tourism. Nah, ya, jadi pariwisata yang berkualitas. Nah, tentunya ini sebenarnya seiring dengan kondisi yang ada di Jogja sendiri pada khususnya. Karena Jogja ini lebih kaya dengan culture, lebih kaya dengan nature, kemudian saya pikir hal inilah yang bisa memperkaya kita dalam kita memberikan satu experience di quality tourism. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat kalau selama ini mungkin Malioboro itu macet total atau seperti itu. Pada saat nanti kita bergerak ke quality tourism, makin lama pasti akan makin terurai. Karena bentuk
pariwisata kita akan lebih ke mungkin family gitu ya, grup-grup kecil gitu, sesuai dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Ini yang nanti akan terjadi di Jogja, dan mudah-mudahan quality tourism ini tidak akan mengurangi dari sisi revenue kita, tapi revenue tetap kita akan cukup positif, tapi sustainable tourism kita akan jauh lebih positif ke depannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya, selalu dipersiapkan dengan baik ya Pak ya. Tadi di segmen pertama ada video yang sudah juga kita bagikan ke keluarga Jogja gitu. Mungkin Pak Bobi ingin memberikan ulasannya Pak. Ya, tentunya video itu yang sebenarnya related dengan peranatan anyar Plesiran Jogja, kita di Jogja ini. Silahkan teman-teman semuanya bisa melihat bagaimana rangkaian dari video itu sebenarnya satu informasi mengenai implementasi dari semua segmen ataupun activity dalam kita berpariwisata di Jogja yang memenuhi kaidah protokol kesehatan. Tentunya ini menjadi satu knowledge yang positif buat kita semuanya, baik itu warga Jogja ataupun wisatawan yang akan berkunjung ke Jogja, sehingga memiliki satu knowledge mengenai apa yang harus dilakukan pada saat berwisata di Jogja. Tentunya dasar keselamatan kita bersama menjadi prioritas kita, dan mudah-mudahan Jogja segera bisa positif dalam recovery pariwisata di Jogja. Wow, ini masa jabatannya masih lama loh Pak, 2024 begitu ya. Saya yakin dan keluarga Jogja juga yakin pasti akan ada banyak program-program yang sudah dipersiapkan dari GIPI begitu kan. Kemudian juga pengen tahu sejauh mana sih prosentase industri yang sekarang sedang digarap dengan menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan adaptasi baru peranatan anyar. Apa Pak tadi peranatan anyar? Plesiran Jogja. Plesiran Jogja ya kan, tetap harus plesir-plesir lah ya, kalau di rumah terus kan bosen gitu kan, tidak ada pendapatan juga untuk negara, pemerintah Jogja ya, pemerintah daerah ya gitu ya. Tapi nanti sesaat lagi Pak Bobi akan mengulasnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Sangaji Jogja, Sangaji TV Jogja, di follow, jangan lupa. Kemudian Pak Bobi dan saya akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.